Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai negara hukum. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Anasril Kambut, SEMM. Negara hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti Rechtsstaat Belanda, et de droit Prancis, it state according to law, legal state, the rule of law Inggris. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Konsep negara hukum. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum disebutnya dengan istilah Rechtsstaat. Itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum material sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan dan ketentuan pasal 34 UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri Rechtsstaat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, diakui dan dilindungi hak-hak rakyat. Selanjutnya ada prinsip negara hukum. Muhammad Tahir Azhari dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri demokrasi atau negara hukum yang baik itu mengandung 9 prinsip, yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan yang terakhir ada prinsip ketaatan rakyat. Lalu, ada perkembangan negara hukum. Dalam perkembangannya, negara hukum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara hukum polis. Negara hukum polis merupakan negara yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan, keamanan, kemakmuran, atau perekonomian. Pada jenis ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja. Selanjutnya ada negara hukum liberal. Negara hukum liberal hadir karena adanya kecewaan atau sebagai bentuk reaksi terhadap konsep negara polis, yang mana ketika itu negara bertindak sewewenang terhadap rakyat. Konsep negara hukum liberal diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Lalu yang ketiga ada negara hukum formal. Negara hukum formal merupakan negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang negara. Hukum formal ini disebut negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Yang terakhir ada negara hukum material. Negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formal berdasarkan hukum material. Tindakan penguasaan dalam hak mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan atau berlakunya asas oportunitas. Tujuan dibentuknya hukum. Tujuan hukum untuk memberi manfaat dibahas dalam teori utilitas dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan yang sebenar-benarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu,
Perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk memberi nafkah hidup, yang kedua untuk memberikan makanan yang berlimpah, yang ketiga untuk memberi perlindungan, dan yang terakhir untuk mencapai persamaan. Kesimpulan dari materi ini adalah Indonesia sebagai negara hukum mengatur subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui hukum. Hal ini berarti hukum adalah pedoman perilaku bagi subjek hukum. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan hukum dan mengemban hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, hukum harus terintegrasi dengan baik. Pluralisme peraturan menjadi salah satu faktor terjadinya tumpah tindih antar peraturan, yaitu suatu keadaan di mana peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang sama tidak saling mendukung atau bertentangan. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.